Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tukang donat dari Barong YouTuber tertua di semesta. Saya mau ngomong soal ini ya. Apakah Indonesia gelap itu di zaman Prabowo atau di zaman Jokowi? Jawabannya Indonesia gelap itu sebenarnya sejak zaman Jokowi, ya kan? Mulainya. Dan diteruskan oleh zaman rejim Prabowo ya. Sebenarnya kegelapan itu sudah bertahap, berangsur-angsur. Kegelapan itu dalam bahasa Arab namanya zulmun ya. Minaz zulumati ilan nur, dari gelap ya, ilan nur, pada cahaya. Jadi zulmun, dosa itu sebuah kegelapan nanti di akhirat ya. Jadi Indonesia gelap itu sebenarnya zaman rejim Jokowi. Mau tahu ininya, argumen saya ya, ini mah bukan analisa yang canggih enggak ya, menjelang ini nih, menjelang buka puasa ya kan. Pertama yang terkenal itu soal presiden yang suka bohong itu kan kemudian dikenal ya, dan itu akan melekat sepanjang Indonesia, sepanjang sejarah politik Indonesia modern. Misalnya waktu Surya Pratomo itu mewawancarai Jokowi di Metro TV itu, ada 6.000 katanya yang inden, yang udah pesen mobil SMK. Jadi kalau Mas Surya Pratomo itu yang wawancara, yang wartawan Metro itu mau pesan SMK itu inden nunggu 2 tahun. Sekarang baru ketahuan tuh cikal bakal apa kebohongan itu ya. Nah, kebohongan itu meliputi apa? 10 tahun rejim Jokowi ya. 10 tahun rejim Jokowi ini kok ada telepon. Saya sebentar. Itu pertama ya, soal kebiasaan berbohong. Ini beda dengan Rasulullah ya, yang dikenal sejak umur 35 itu sebagai Al-Amin, orang iso dipercaya, bisa dipercaya. Al-Amin itu melekat sepanjang masa, gelar yang indah itu. Sekarang gelar tukang bohong itu melekat sampai sepanjang Indonesia. Seterusnya kalau Indonesia nanti ribuan tahun ya akan dicatat tuh era pemerintahan 2014 sampai 2024 didominasi oleh kebohongan pada level puncak kepemimpinan nasional. That's a fact, itu faktanya. Dan kemudian nanti kan respon-respon balik masyarakat itu dengan memberikan gelar yang macam-macam, seperti majalah Tempo itu menggambarkan dalam covernya, cover tuh kulit pertama cover majalah Tempo itu sampul, itu gambar Jokowi nengok sebelah kanan dan ada bayangannya bukan Jokowi tapi justru Pinocchio yang hidungnya panjang itu, satu cerita Pinocchio yang internasional itu. Satu ajaran moral yang untuk anak-anak, kalau kamu sejak kecil suka bohong, nanti hidungmu itu tambah lama tambah panjang loh. Semakin banyak bohong, hidung itu akan tambah panjang seperti boneka kayu Pinocchio. Maksudnya ada ajaran moral ya, supaya kebohongan itu jangan dilakukan sejak anak-anak, justru kejujuran ditanamkan sejak dini untuk anak-anak, cerita anak-anak seluruh dunia ya. Nah, majalah Tempo dengan berani memberikan siluet bayangan Jokowi itu hidungnya justru Pinocchio ya, nanti saya sertakan gambarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, itu satu kegelapan karena nggak ada kemuliaan terhadap nilai ya, nggak ada kemuliaan terhadap nilai. Yang kedua, di zaman rejim Jokowi itu terjadi pembunuhan ya, dan pemenjaraan terhadap lawan-lawan politik ya. Menurut
Kontras itu NGO. Apa sih NGO itu? Non governmental organization ya. Susah bahasa Inggris. Satu lembaga non pemerintah yang independen ya. Itu dia bilang ada unlawful killing ya, yang dilakukan di masa rejim Jokowi itu. Ada 50 orang yang dibunuh di luar proses hukum, termasuk yang 6 orang laskar santri Front Pembela Islam itu dibunuh di kilometer 50 yang terasa nggak adil sampai sekarang ya, karena pembunuhnya itu dilepas nggak dihukum. Yang hanya 2 orang itu, yang nyuruh siapa coba pengejaran di malam Jahanam itu tanggal 7 Desember 2020 kan di zaman pemerintahan Jokowi. Dan Jokowi ketika melihat ada pembunuhan 6 anak muda di bawah 30 tahun, generasi Kaisang dan generasi Gibran itu kira-kira begitu kan, itu nggak memberikan respon apa-apa, tidak memberikan keterangan pers dan tidak mengutuk pembunuhan itu yang dilakukan oleh polisi Polda Metro Jaya kan, diakui secara terbuka. Ya tentu nggak semua anggotanya itu loh. Tapi yang nyuruh siapa kan nggak, sampai sekarang nggak ketahuan. Dan Jokowi itu tidak mengecam pembunuhan itu. Kalau tidak mengecam, mengutuk dan mendiamkan, itu berarti dia setuju terhadap pembunuhan itu kan gitu. Terhadap kejahatan pembunuhan terhadap 6 orang anak muda santri dari Front Pembela Islam yang dipimpin oleh Habib Rizik Syihab. Terus kegelapan berikutnya apa? Pembubaran ormas tanpa melakukan kesalahan yang mendasar ya. Hizbut Tahrir Indonesia itu dibubarkan. Front Pembela Islam sebagai alat perjuangan Habib Rizik Syihab dibubarkan. Padahal kedua itu tidak melakukan makar. Hanya fitnah-fitnah aja yang ditujukan kepada mereka dibubarkan dengan alasan anti NKRI dan ya macam-macam yang bisa dibuat ya. Tidak melalui proses pengadilan. Pembubaran. Terus pemenjaraan. Sebelum itu saya ingat itu Habib Rizik Syihab sendiri di 3 tahun 7 bulan itu nggak bisa pulang loh. Dan nggak dibantu kepulangannya oleh pemerintah Indonesia. Kan itu warganya sendiri. Siapa? Habib Rizik Syihab itu loh. Ya kalau yang nggak suka dengan Habib ya nggak usah ngomong pakai Habib lah. Muhammad Rizik Syihab gitu. Tapi kalau saya sih pakai aja yang Habib Rizik Syihab, seperti Haji gitu kan, seperti Haji Omai Rama. Ada orang nyebutnya Bang Oma ya nggak apa-apa tuh. Ada juga yang bersikap ikram memuliakan dengan Haji Omai Rama, ya biasa aja sih. Ya enggak? Kenapa alergi sih sama Haji? Kenapa alergi sama Habib? Nggak terlalu mendasar gitu. Tapi yang mendasar adalah dia diblok, tidak bisa pulang, nggak main-main, lama itu dari 2017 sampai nanti pulang tanggal 10 November 2020 hari Rabu apa hari Selasa gitu. 3 bulan, 3 tahun 7 bulan. Dan usaha sendiri, kolega atau teman-temannya tidak dibantu oleh pemerintah Republik Indonesia yang dipimpin oleh Jokowi. Nah itulah kegelapan yang dilakukan oleh Jokowi dengan menistakan warganya tidak bisa pulang di luar negeri, yang tidak melakukan kesalahan apa-apa. Pokoknya karena dia lawan politik, diisolasi di luar negeri dan tidak pulang. Yang saya masuk rejim itu ya semua yang memegang kekuasaan, termasuk menteri-menterinya, termasuk Mahfud, Luhut, yang orang-orang benci terhadap Habib Rizik Syihab itu kan termasuk Mahfud ya. Kelihatan bencinya. Aneh tuh. Sekarang dia menjadi pahlawan setelah keluar dari rejim Jokowi, padahal dia melakukan kesalahan-kesalahan sejak dia memegang kekuasaan di bawah kendali Jokowi sebagai pembantu. Menteri lah, pembantu. Saya nggak bilang kacung ya, pembantu presiden. Jadi itu kegelapan. Harusnya kan warga negara bebas kan. Nah, terus yang berikutnya kegelapan yang dibuat oleh siapa? Oleh Jokowi adalah
ini memenjarakan lawan politik karena mereka protes terhadap undang-undang Cipta Kerja yang dipimpin oleh Jumhur Hidayat di penjara. Jumhur Hidayat terus kritik-kritik keras oleh Syah Dr. Saganda Nainggolan di penjara dia. Terus video-video yang tajam dari Anton Permana dia di penjara juga. Malah tuduhan-tuduhan beberapa lawan politik itu dituduh makar, coba bayangkan. Hanya ngomong yang berbeda dan membentur tiang-tiang kekuasaan itu, mereka dia tuduh makar untuk menggulingkan pemerintahan. Kan aneh kan, hanya ngomong. Takut, Jokowi itu takut dengan pikiran-pikiran yang berbeda. Nah, itu kegelapan. Banyak di penjara tuh. Habib Bahar, Habib Rizik, Gus Nur, kemudian yang mengkritik asal-usul Jokowi dan ijazah palsu Jokowi dengan menulis buku Jakarta Undercover 1 dan Jokowi Undercover 1 dan Jokowi Undercover 2 itu adalah siapa? Bambang Tri di penjara sampai sekarang. Belum keluar tuh Gus Nur sama Bambang Tri di penjara. Ya, di zaman Prabowo. Nah, itu kegelapan yang dilakukan oleh penguasa, oleh Jokowi. Jadi Indonesia gelap itu sebenarnya dimulai sejak zaman Jokowi yang senang melakukan pencitraan sejak masuk gorong-gorong dan banyak orang tertipu. Akhirnya kan orang-orang mengaku tertipu kan, banyak orang tertipu termasuk yang ngaku tertipu ini siapa itu Gunawan Muhammad dan lain-lain ya. Setelah tahu aslinya Jokowi itu. Tapi awalnya mereka menjadi pemuja Jokowi ya. Nah, ini mereka tobat. Moga-moga jadi tobatan nasuha dalam konteks politik ya. Apalagi korupsi. Nah, sekarang kan baru kelihatan ya. Korupsi itu menurut data dari ICW itu NGO juga kayak Kontras ya. ICW mengeluarkan data zaman Jokowi periode kedua itu korupsi meningkat 3 kali lipat dari 2019 datanya itu korupsinya ada 271 kasus. 4 tahun kemudian data Desember 2023 menurut lembaga yang sama ICW Indonesia Corruption Watch itu korupsinya meningkat 3 kali lipat atau 300% menjadi 791 kasus. Itu di zaman Jokowi, bukan di zaman Prabowo ya. Dan kita tahu sekarang terbongkar nih di zaman Prabowo korupsi yang dilakukan oleh penjahat-penjahat di zaman Jokowi. Ya. Misal soal kerugian timah sampai 300 triliun di Bangka itu bertahun-tahun itu. Kan berarti zaman Jokowi. Terus soal apa lagi? Penyelundupan nikel 5,2 juta ton dilakukan oleh orang lingkar dekat Jokowi. Saya nggak nyebut pembantunya ya, nggak nyebut anaknya loh. Tapi menurut ahli itu nggak diusut. Diem aja Jokowi itu. Pura-pura nggak tahu. Itu bukan urusan saya misalnya. Selalu jawabannya gitu ya. Kalau ditanya. Jadi wartawan juga mungkin sekenanya. Jawabannya paling gitu. Terus apa lagi? Sekarang kebongkar Pertamina. Setahun kerugian negara Pertamina itu sejak 2018 ya kan, itu kan zaman Jokowi ya, 2019, 2021, 22, 23 kebongkar kemarin 5 tahun itu dalam pemerintahan Jokowi. Pertamina ya banyak korupsi di situ, banyak maling-maling berdasi ya, sarjana-sarjana itu. Berapa? Setahun 193,7 triliun kali 5 itu 1000 triliun. Lebih tinggi dari nikel tadi yang di Bangka, yang Muiz itu ya kan. Jadi korupsinya luar biasa zaman Jokowi. Terus ternyata ada lagi yang baru 117 triliun, 7 LPEI ya, lembaga apa pembiayaan ekspor Indonesia, ratusan triliun. Terus zaman Jokowi juga menterinya kena itu. BTS, proyek BTS 10,5 triliun ya kan.
yang dikorupsi hampir 80%-nya. Ya kan? Coba itu. Uang rakyat itu dikorupsi semau-maunya, anggaran kan itu dari APBN kan, anggaran pendapatan belanja negara, ya kan? Dikorupsi, rakyat nggak dapat apa-apa, cuma dilempari ini aja, kaos sama bansos. Nah, malah kata Luhut setelah dia keluar dari pemerintahan, dia baru ngomong tuh, bansos itu sebenarnya kan 500 triliun gitu. 500 triliun apa separuhnya 250 triliun itu nggak tepat sasaran, ya, gitu loh. Bansos yang dipakai oleh Jokowi untuk apa, memenangkan calon capres tertentu gitu loh, dan tidak untuk calon yang lain, padahal itu uang bukan uang dari dia kan, untuk ya semua orang udah tahu analisisnya itu ya. Kemudian yang bikin Indonesia gelap lagi apa? Di samping lawan-lawan politik itu dibungkam, dimasukkan penjara, termasuk Habib Rizik itu diisolasi di Mekah selama 3 tahun 7 bulan. Gus Nur itu sampai kena 5 tahun. Nah, atau Habib Rizik setelah pulang dari Indonesia itu langsung masuk penjara lagi. Organisasinya dibubarkan, santrinya 6 dibunuh, terus dia dipenjara gara-gara bikin kerumunan, hanya kerumunan. Kena 5 tahun, ngawinin anaknya sama acara Isra Mi'raj sama Maulid itu di Petamburan. Sama informasi kesehatan yang di rumah sakit Umi di Bogor itu. Dilaporkan sama yang sekarang jadi wakil menteri dalam negeri. Siapa? Itu Arya Bima apa Bima Arya? Ya. Nah, bosnya menteri dalam negeri itu juga waktu jadi Kapolri, waktu nangani kerusuhan Mei di Bawaslu, itu kan Kapolrinya Tito ya. 8 orang lebih tuh yang mati dibunuh, unlawful killing, nggak di itu aja, di demonstrasi yang nggak bawa senjata itu disikapi dengan keras ya. Itu menunjukkan satu cara mengelola kekuasaan yang tidak ramah ya, tidak adil terhadap rakyatnya sendiri, kecuali rakyat itu selalu dikalahkan, diperlakukan seperti binatang yang dibunuh semaunya, dipenjara semaunya, terus uang itu dipakai semaunya. Itulah kegelapan yang dilakukan oleh rejim Jokowi bersama aparat-aparatnya, satu rejim ya. Belum nanti dan rejim ini didukung oleh partai-partai kan, karena 80 sekitar berapa persen itu mereka termasuk PDIP itu juga bikin kesalahan karena mendukung rejim Jokowi kan, termasuk pembuatan undang-undang Cipta Kerja, undang-undang Minerba, kemudian undang-undang IKN yang secepat kilat itu kan didukung oleh PDIP, oleh Golkar, oleh Gerindra, oleh PAN, ya kan. Yang oposisi itu kan ini siapa itu? PKS dan Demokrat yang kemudian karena nggak tahan 10 tahun jadi oposisi, zamannya Anies dia langsung gabung ke Kim. Sekarang nggak ada oposisi kecuali PDIP yang dikhianati oleh Jokowi ya. Nah, terus soal yang lagi kegelapan itu sebenarnya dimulai dari zaman Jokowi, itu nggak menghormati terhadap nilai, terhadap kemanusiaan ya, terhadap kejujuran. Itulah yang dilakukan oleh Jokowi. Lah, nggak jadi kenapa? Iya, sekiranya bukber. Udah gitu aja udah 16 menit, bukannya istighfar, bukannya ngaji Quran, malah ngomongin orang. Ya ini negeri kita harus menderita susah kerja sejak zaman Jokowi ya. Banyak mengalir orang-orang bekerja Cina, itu kan kebijakan Jokowi kan, bukannya menciptakan 10 juta lapangan pekerjaan bagi rakyatnya sendiri, malah mengistimewakan orang-orang Cina dengan proyek hilirisasi, nikelnya diangkut semua ke Cina, ya kan?
Habis nanti nikelnya itu nggak ada keadilan untuk apa? Untuk generasi berikutnya, kan nikelnya dikuras zaman Jokowi ya. Nah, dilanjutkan oleh Prabowo. Jadi Prabowo ini sebenarnya melanjutkan ya kegelapan Indonesia gelap di zaman Jokowi. Jadi sekarang kita memasuki, betul itu anak-anak mahasiswa, Indonesia gelap jilid 2. Lah utangnya banyak ya, 800 triliun ya. 8.000 triliun. 8.000 triliun. Yang bikin Indonesia gelap ya termasuk Sri Mulyani itu yang ngutang-ngutang sebagai kasir itu. Nggak ada satu challenge terhadap atasannya Jokowi. Harusnya jangan ngutang gini Pak, gini misalnya gitu ya. Tapi dia menjadi orang yang meneguhkan skrup-skrup kekuasaan yang korup itu. Siapa? Ya menteri-menterinya itu loh, nggak ada yang kritis kan, semuanya masuk dalam memperkuat budaya feodalistik di istana yang dibanjiri oleh uang dan kekuasaan, diperkuat oleh kekuasaan. Ya kenikmatan dunia itu, rejim itu tentu nggak mau kan berpisah ya. Makanya dia ingin dilanjutkan kenikmatan penguasa terhadap sumber-sumber politik dan apa itu, dan ekonomi itu di era Prabowo. Jadi Prabowo itu melanjutkan ya kegelapan di era Jokowi. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabran jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka puasa dulu ya.